Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian semua teman-teman? Seperti biasa pada malam ini gua bakalan kembali menemani waktu luang kalian lagi nih dengan membahas sebuah kisah psikopat yang mana kisah kali ini itu berasal dari negara tetangga kita, yaitu dari Malaysia. Cerita yang bakalan gua ceritain hari ini yaitu tentang seorang penyanyi yang kemudian dia ini beralih profesi nih menjadi seorang dukun psikopat. Berbeda dengan beberapa video gua sebelumnya, pelaku-pelakunya itu kan kebanyakan laki-lakinya. Nah, di video kali ini, pelaku atau dalang di balik kasus pembunuhan ini ternyata merupakan seorang perempuan alias ibu-ibu. Dia dengan sadis memotong-motong bagian tubuh korbannya menjadi sebanyak 18 bagian yang kemudian dia kuburkan di dalam rumahnya sendiri. Kalian penasaran? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja yuk ke kasusnya. Nah guys, kejadian ini tuh bermula pada sekitaran tahun 1993. Pada kala itu, polisi menangkap seorang laki-laki bernama Juraimi. Dia kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu yang ditangkap di sebuah diskotik ternama yang berada di daerah Kuala Lumpur, Malaysia sana. Nah, setelah pihak kepolisian ini menangkap pria tersebut, dia langsung dibawa ya kan ke kantor polisi buat diinterogasi lebih lanjut. Dalam keadaan high, masih mabuk ya, masih di atas lah dia pikirannya. Di situ dia tiba-tiba keceplosan bahwa beberapa hari sebelumnya dia bersama dengan majikannya bernama Mona Fande sama suami si Mona Fande bernama Muhammad Afandi Abdul Rahman. Diketahui mereka bertiga sudah membunuh seorang politikus yang kemudian jasadnya itu dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Politikus tersebut bernama Bapak Datuk Mazlan Idris. Oke, sebelum kita lebih lanjut lagi nih membahas bagaimana mereka bertiga melakukan aksi pembunuhan yang benar-benar bisa dibilang kejam ini, di sini gua mau ngejelasin dulu latar belakang dari psikopatnya ini sendiri alias dalang di balik pembunuhan ini, yaitu si Mona Fande. Mona Fande atau biasa dikenal dengan nama Majnah binti Ismail merupakan seorang perempuan yang lahir pada tanggal 1 Januari tahun 1956 di sebuah kota bernama Kota Kanggar, Perlis, Persekutuan Melayu, Malaysia. Sejak kecil nih guys, si Mona Fande ini mempunyai cita-cita bahwa di kemudian hari dia pengen banget menjadi seorang artis terkenal alias penyanyi. Dan cita-citanya ini tuh sering dia ceritakan kepada kedua orang tuanya. Setelah si Mona ini udah menginjak usia dewasa, dia di situ ikutan beberapa casting nih. Kayak lomba-lomba nyanyi, sejenis Indonesian Idol kayak gitulah. Lomba-lomba nyanyi, yang kemudian bakat dari si Mona Fande ini dilihat sama salah seorang produser penyanyi. Ya udah, kemudian si Mona Fande pun direkrut menjadi seorang penyanyi. Hari-hari dilaluin sama si Mona Fande, dia nyanyi dari panggung ke panggung. Bahkan selain menjadi seorang penyanyi, si Mona Fande juga membintangi beberapa iklan produk lokal yang ada di Malaysia sana lah. Nah, pada saat zaman-zamannya itu, si Mona Fande kemudian berkenalan bersama dengan seorang pria bernama Muhammad Afandi Abdul Rahman. Kita panggil aja si Bapak Abdul Rahman lah ya. Dan memang diketahui ternyata si Abdul Rahman ini awalnya merupakan penggemar berat si Mona Fande. Dia sering nontonin si Mona Fande kalau misalkan dia manggung, dia ngeliat di TV gitu kan. Penggemar beratnya banget lah. Sedikit informasi, si Abdul Rahman ini merupakan seorang pengusaha kaya raya juga dia. Mempunyai rumah yang bisa dibilang mewah. Dan dari sini si Abdul Rahman juga menjanjikan untuk mendanai usahanya si Mona Fande atau ngesponsorin dia lah supaya menjadi seorang bintang terkenal di Malaysia. Nah, akhirnya untuk menaikkan nama popularitasnya ini, makanya yang dari kecil
bernama asli Majnah Ismail, dia kemudian mengganti nama menjadi nama panggungnya itu Mona Fandey. Setelah itu akhirnya mereka berdua bersama-sama nih, kompak banget, bekerja keras, cari duit bareng-bareng untuk menjadi bintang di Malaysia kan. Sampai pada akhirnya usaha mereka pun membuahkan hasil. Mereka lalu memproduksi sebuah album dan juga singlenya yang berjudul Ku Nyanyikan Lagu Ini. Dan memang diketahui lagu yang udah diciptakan sama si Mona Fandey memang bisa terbilang easy listening ya. Banyak disukai oleh masyarakat di Malaysia sana. Banyak yang suka dengan lagunya yang dibuat ini. Akhirnya si Mona Fandey di sini viral. Diundang di beberapa televisi, diundang di beberapa berita ya kan. Tapi nih guys, ya yang namanya juga karir ya, gak bakalan selalu ada di atas ya kan. Akhirnya karir dari si Mona Fandey ini pun redup dia. Bulan demi bulan karirnya itu mulai redup. Banyak orang yang menikmati lagu-lagu dari para penyanyi pendatang baru. Nah si Mona Fandey redup lah. Bingung pada saat kondisinya seperti ini. Akhirnya si Mona Fandey memutuskan buat banting setir dari seorang penyanyi menjadi seorang dukun. Di situ si Mona Fandey juga membuka kayak praktik pengobatan alternatif dan juga supranatural setelah menjadi dukun itu. Prakteknya ini kemudian membuahkan hasil. Banyak para pasiennya yang merasa puas dengan kinerja si Mona Fandey sama suaminya. Kayak meminta rezeki lah, terus meminta jodoh, meminta agar dimudahkan dalam mencari pekerjaan, kayak gitu-gitulah. Sebenarnya nggak jauh beda dari kebiasaan orang-orang Indonesia juga ya. Banyak juga ya kan orang yang minta rezeki segala macam, jodoh ke orang pintar. Bukannya berdoa tapi malah berkunjung ke orang pintar. Kemudian nih guys, pada sekitaran bulan Juli tahun 1993, datanglah seorang pasiennya bernama Bapak Datuk Mazlan Idris. Kita panggil aja si Bapak Mazlan lah ya. Dia merupakan seorang mantan dewan undangan negeri Batu Alam, Pahang. Diketahui tujuan si Bapak Mazlan datang ke tempat kediaman si Mona Fandey ini. Dia meminta agar karir di bidang politiknya itu semakin naik, semakin cemerlang lah. Dan kemudian si Mona Fandey sama suaminya yang tahu nih kalau misalkan background dari si Bapak Mazlan ini orang berduit ya. Akhirnya ya udah, mereka berdua pun menyanggupi hal tersebut. Tapi dengan meminta imbalan sebesar 8M. Pada awalnya si Bapak Mazlan ini agak sedikit ragu nih buat mengeluarkan uang sebanyak itu. Dari mana juga gitu kan. Tapi di sini si Mona Fandey menjanjikan, tenang aja Pak, nanti karir Bapak cemerlang, nanti Bapak bertahanlah di posisi Bapak sekarang, kayak gitu-gitulah. Di situ juga si Mona Fandey memberikan sebuah jimat, yang dimana jimat ini tuh berupa sebuah tongkat ajaib dan juga peci hitam yang dikabarkan itu tuh milik dari mantan presiden di Indonesia, yaitu Bapak Soekarno-Hatta. Dan di situ Mona juga bilang bahwa sudah banyak sekali politisi yang memang berhasil setelah mendapatkan jimat tersebut. Akhirnya si Mazlan yang tergiur, dia langsunglah mengiyakan transaksi tersebut. Singkat cerita, pada sekitar tahun 1993, si Bapak Mazlan pun datanglah ke tempat kediamannya si Mona Fandey sambil membawa uang sebanyak 8M di dalam kopernya. Sampainya rumah itu, si Mona Fandey langsung mengajak si Bapak Mazlan ke sebuah tempat yang biasa digunakan si Mona Fandey buat praktek. Sampainya di ruangan itu, si Mona Fandey langsung nyuruh si Bapak Mazlan buat selonjoran. Dalam kondisi berbaring kayak gitu, si Mona Fandey juga nyuruh ke si Bapak Mazlan buat menutup matanya. Bapak, tutup ya matanya. Tutup mata lah dia. Di sini juga si Mona Fandey mengatakan, Bapak bayangin, dalam kondisi seperti ini, Bapak tiba-tiba diguyur sama air hujan. Ya udahlah, sambil selonjoran, sambil tutup mata, si Bapak Mazlan pun sambil membayangkan hal tersebut.
Dalam kondisi seperti itu, si Mona langsung manggil asistennya, yaitu si Juraimi. Juraimi datanglah ke sana. Nah, pada saat itu juga, si Mona Fande kayak memberikan kode nih. Kode kedipan mata. Dan setelah mendapatkan kode tersebut, nggak tahu kepikiran setan apa ya, si Juraimi langsung tiba-tiba mengambil sebuah kampak. Dan kalian tahu, kampak tersebut langsung dibacokannya ke bagian leher si Bapak Majlan. Cepat aja. Diketahui, si Juraimi ini membacok bagian leher si Bapak Majlan sebanyak 3 kali. Sampai bagian kepalanya itu putus dari badannya. Udahnya dia terpenggal, suaminya si Mona yaitu si Abdul Rahman, dia langsung datanglah ke ruangan itu. Mereka bertiga di situ langsung membawa jasadnya si Bapak Majlan ke dalam kamar mandi. Dan di dalam kamar mandi itu, jasadnya si Bapak Majlan langsung mereka kuliti, potong-potong sebanyak 18 bagian. Pertama-tama, mereka di situ memotong bagian tangannya dulu. Kedua, dia langsung memotong bagian kaki, pinggang, dan sampai bagian tubuh si Bapak Majlan ini nggak berbentuk lagi. Dipotongnya menjadi kecil-kecil, guys. Kemudian mereka bertiga pun langsung mengubur potongan tubuh tersebut di sebuah lubang yang sebelumnya memang sudah disiapkan sama si Abdul Rahman di belakang rumahnya. Terus kuburan tersebut mereka tutup pakai pasir, yang kemudian ditutup lagi pakai cor-coran, pakai semen, agar bau dari mayat si Bapak Majlan ini nggak tercium kemana-mana gitu kan. Ya udah, setelah membunuh korbannya ini, kan tadi sebelumnya si Bapak Majlan bawa uang dalam koper sebanyak 8M ya. Dan uang tersebut kemudian dibelanjakan sama si Mona Fande sama kedua asistennya ini. Di situ si Mona Fande beli beberapa barang berharga kayak cincin, emas, baju-baju branded, agar tampil wah di depan televisi lah. Di situ juga si Mona Fande sempat membeli sebuah mobil mewah berjenis Mercedes-Benz. Bayangin sama kalian, dari hasil membunuh orang. Singkat cerita, pada akhir bulan Juli tahun 1993, keluarganya si Bapak Majlan di rumah ngerasa khawatir nih, karena sudah beberapa hari si Bapak Majlan nggak pulang-pulang ke rumah. Bahkan setelah ditelepon pun nomornya nggak aktif. Nah, akhirnya istri dari si Bapak Majlan pun memutuskan buat melaporkan kejadian orang hilang kepada pihak kepolisian setempat. Istrinya ini menceritakan bahwa sebelum pergi, si Bapak Majlan ini sempat membawa uang tunai sebesar 8M di dalam koper. Terus dia juga membawa sertifikat tanah yang nantinya rencananya sertifikat tanah itu mau dia jual katanya. Setelah mendapatkan laporan tersebut, pihak kepolisian langsunglah menyebar ya kan. Langsung melakukan pencarian secara besar-besaran di kota itu. Apalagi korban yang hilang ini merupakan seorang politikus ya. Ya udah, akhirnya polisi menyebar, melakukan pencarian secara besar-besaran, nanya ke beberapa rekan kerjanya, ke rekan sesama politikusnya juga. Tapi mereka sama sekali nggak ada yang tahu kemana si Bapak Majlan ini pergi. Akhirnya penyelidikan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian Malaysia menjadi buntu, sempat stuck. Karena di situ mereka sangat minim petunjuk. Barulah pada suatu hari, kisah ini pun terungkap pada saat pihak kepolisian menangkap si Bapak Juraimi alias asistennya si Mona Fande. Ditangkap di sebuah diskotik yang memang pada kala itu dia sedang haid alias sedang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Di kantor polisi dia nggak sengaja menceritakan bahwa beberapa hari ke belakang dia pernah membunuh seorang politikus bernama Bapak Majlan di tempat kediaman si Mona Fande. Nggak pakai banyak basa-basi ya guys. Setelah mendapatkan cerita tersebut, polisi langsunglah datang ke tempat kediamannya si Mona Fande buat melakukan penggeledahan. Sampainya di sana, polisi menemukan sebuah ruangan berukuran kecil yang diduga tempat inilah yang digunakan Mona Fande dan juga suaminya untuk melakukan pembunuhan tersebut. Ruangan itu kelihatan kayak creepy banget, gelap banget, dan di situ juga setelah melakukan penggeledahan secara besar-besaran ya, polisi menemukan sebuah gundukan, dan setelah dibongkar, gundukan itu tuh kayak gundukan semen gitu loh.
Dan benar aja, setelah polisi menggali kuburan semen ini, dia menemukan jasad tulang belulang dari almarhumah si Bapak Mazlan. Dia ditemukan sudah menjadi tulang belulang. Gak pakai banyak basa-basi, pihak kepolisian pun langsung menangkap Mona Fandi, suaminya, dan juga Juraimi. Kasus ini pun langsung benar-benar viral pada masanya, karena beberapa orang yang telah melakukan kejadian ini kan merupakan seorang artis ya, yaitu si Mona Fandi. Ditambah lagi korbannya merupakan seorang politikus. Viral banget lah pada kala itu, sampai tersebar ke beberapa media di luar negeri. Tapi nih, yang bikin keselnya ya, pada saat si Mona Fandi ini digiring ke kantor polisi, dia dengan santainya kayak nggak ngerasa bersalah. Dia di situ dadah-dadah ke kamera sambil menggunakan pakaian yang sebelumnya telah dibeli pakai uang milik si Bapak Mazlan. Pakai baju branded lah. Dia senyum-senyum kayak gitu di depan kamera. Narsis dia. Bayangin sama kalian, kayak orang psikopat, kayak orang gila. Senyum-senyum aja kayak gini dia di depan kamera. Wajahnya si Mona sama si Afandi ini kemudian langsung tampil di TV dan juga berbagai macam koran. Di banyak headline yang ada di TV dan juga koran ini, Mona Afandi dinobatkan sebagai pembunuh paling mengerikan di Malaysia pada masanya. Cita-cita sedari awal pengen menjadi seorang terkenal, ya udahlah akhirnya sekarang terkabulkan, tapi dengan cara yang salah. Singkat cerita, pada sekitar tahun 1995, Mona Fandi, Abdul Rahman, sama si Juraimi hadirlah di persidangan buat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya ini. Setelah menjalani kurang lebih 65 hari persidangan, akhirnya mereka bertiga dijatuhi vonis hukuman mati dengan cara digantung dan dilaporkan menurut beberapa media nih guys. Setelah si Mona ini mendapatkan hukuman tersebut, dia ngomong ke depan kamera, karena cita-cita saya menjadi seorang artis sekarang udah terwujud. Kayak gitu. Dia ngomong di depan kamera, bayangin sama kalian. Dia sama sekali nggak minta maaf ke pihak keluarganya si Bapak Mazlan, bahkan dia malah berterima kasih. Atas kejadian ini, dia sekarang menjadi seorang yang terkenal. Bener-bener sinting sih. Akhirnya 4 tahun kemudian, yaitu tepatnya di tahun 1999, mereka bertiga kemudian mengajukan banding sebagai upaya terakhir untuk membatalkan hukuman mati. Tapi bandingnya itu ditolak. Kemudian hukuman yang mereka dapatkan ini jatuh pada tanggal 2 November tahun 2001 di sebuah penjara bernama Penjara Kajang. Dan sehari sebelum eksekusi berlangsung, mereka bertiga diperbolehkan untuk bertemu keluarganya dahulu. Dan dikabarkan juga, makanan terakhir yang mereka makan adalah KFC. Akhirnya pada tanggal 2 November tahun 2001, pada hari Jumat kurang lebih jam 5.59 pagi, Mona Fandi, Juraimi, dan Abdul Rahman digantung di sebuah tiang gantung dan secara resmi mengakhiri persidangan pembunuhan yang paling mencekam sepanjang sejarah di negara Malaysia ini. Tewas dia. So itu deh guys, sebuah cerita di malam ini. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Dan menurut gua pribadi, ini orang benar-benar sakit sih. Setelah apa yang dia lakukan, dia malah ketawa-ketawa gitu kan di depan kamera. Karena kenarsisan dia senyum-senyum kayak orang gak waras lah. Ya semoga kita dapat belajar ya dari kasus ini, bahwasanya kita nggak usah jangan langsung percaya kepada siapapun, apalagi sama orang yang baru aja kita kenal. Hati-hati ya buat kalian semua. So itu deh guys, sebuah cerita di malam ini. Seperti biasa, kalau misalkan kalian suka boleh banget buat minta like-nya. Jangan lupa juga subscribe aja. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena kedepannya bakalan banyak banget cerita-cerita atau kasus menarik yang bakalan gua bahas. So sekian dari gua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.